Hadirin yang berbahagia, kita akan kehabisan energi seandainya kita harus menghitung seberapa banyak nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum tidur Allah amanahkan kepada kita mata dengan penglihatannya. Begitu kita tidur mata masih ada, Allah cabut kemampuan melihatnya. Terbayang Pak kalau kita sedang tidur mata masih melihat, repot. Bangun dari tidur, Masya Allah, Allah kembalikan kemampuan melihat itu. Pagi hari ini kita bisa melihat cantiknya istri kita, tampannya suami kita, manis dan lucunya anak dan cucu kita. Itu karena tadi pagi Allah kembalikan penglihatan di mata kita. Saya suka ngisi di Wiataguna, Jalan Pajajaran. Di situ ratusan tunanetra. Selesai pengajian ada siswa yang bertanya, Pak Kiai, berdosakah saya kalau dalam setiap doa saya ingin melihat, ingin menatap wajah ibu saya? Saya mohon sama Allah, ya Allah saya ingin tahu seperti apa wajah ibu saya. Kenapa? Dia tidak melihat. Bagi kita melihat wajah ibu, melihat wajah pasangan, melihat wajah anak, wajah teman, wajah sendiri di cermin itu biasa. Bagi mereka hanya melalui rabaan dan perasaan. Maka bangun dari tidur Allah kembalikan penglihatan kita. Itu pun adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Nikmat terbesar. Hari ini kita berada di tahun 1400. Alhamdulillah. Ada teman kita, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita di tahun kemarin masih bersama dengan kita. Tahun ini mereka sudah mendahului kita. Kita alhamdulillah masih hidup. Ini adalah nikmat Allah. Nikmat dari Allah. Hidup dalam keadaan beriman dan bertakwa, ini yang terbaik. Karena ada orang yang hidup tanpa iman, rugi hidupnya. Kenapa? Dunia sebentar Pak. Dalam bahasa Arab, hidup itu adalah hayatun. Hurufnya ada 4. Ha, ya, alif, ta. Hayatun. Yang menciptakan hidup Allah. Allah hurufnya 4. Alif, lam, ha. Manusia paling sempurna yang menyempurnakan kehidupan manusia adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Muhammad pun hurufnya 4 Bu. Mim, ha, mim, dal. Yang menarik dalam hidup ada 4 jihad. Timur, barat, utara, selatan. Dalam tubuh kita pun ada 4 unsur. Unsur tanah, unsur air, unsur udara, unsur api. Dari lutut ke bawah unsur tanah. Makanya yang namanya kaki, cokor, suku, sampean dihandap. Kaki bahasa Indonesia, cokor keur domba. Sabaraha cenah cokor domba ayeuna. Sampean kanggo jalmi, semahal apapun Pak, kaki kursi, kaki meja, semahal apapun sepatu pasti di bawah. Karena dari lutut ke bawah unsur tanah. Enggak boleh dari lutut ke bawah berada di atas. Orang nyekermen, orang pakai nekermen sama dihandap sepatu. Dari lutut ke pusar unsur air. Makanya ini bapak-bapak yang hadir, dari lutut ke pusar air pasti keluar dari situ Pak. Air putih, air bening, air kuning, semua keluar dari situ. Air kuning itu bahasa kerena, bahasa kerena. Bahasa teu sopanana mah ngising. Eta kene. Bahasa singkatannya BAB. Itu semua keluar dari situ. Dari pusar ke tenggorokan itu adalah unsur udara. Makanya jantung di sini, paru-paru di sini, keluar masuk udara juga ke sini. Dari tenggorokan ke kepala itu adalah unsur api, unsur api. Makanya murang kali lamun demam, lamun panas, nu dikompres teh sanes tuur tapi taar. Leresnya punya. Gaduh putra hareeng nu dikompres teh sanes tuur tapi taar. Tatangga kabeli motor, urang teu bisa molor. Nu panas teh lain tuur tapi taar. Tetangga kebeli mobil, kita tidurnya menggigil. Nu panas teh sirah.
Unsur ada 4 dalam tubuh kita. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui tahun baru Islam ini kita harus paham bahwa manusia hidup tidak akan terlepas dari 4 pintu kehidupan. Urang teh asup karena opat panto. Yang pertama pintu dunia, kita melalui kelahiran. Kita sudah melewati semua itu. Dulu kita dikumpulkan oleh Allah di alam ruh. Tatkala dikumpulkan di alam ruh, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kalian menerima bahwa aku adalah Tuhan kalian? Setiap ruh saat itu menjawab, bala syahidna, kami semua menerima bahwa engkau adalah Tuhan kami. Yang hari itu Fir'aun, yang hari itu Namrud, yang hari itu orang jahat sekalipun, di alam ruh semua menerima bahwa Allah adalah Tuhannya. Tapi begitu lahir ke alam dunia, tidak semua menerima bahwa Allah Tuhannya. Tidak semua dalam keadaan beriman karena proses lingkungan dan orang tua. Rasulullah menyampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Kata Rasulullah, tiap yang lahir itu terlahir dalam keadaan bersih. Jadi walaupun terlahir dari seorang pelacur, anak itu bersih, nggak punya dosa. Yang punya dosa bapaknya, ibunya. Namun kemudian Pak abawahu, maka kedua orang tuanya lah. Ada sebagian ulama menafsirkan, maka lingkungannya lah. Yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi, yang membentuk seseorang apakah dia tetap dalam iman atau dia berubah menjadi Yahudi, Nasoro dan Nasrani. Makanya penting sekali faktor orang tua. Penting sekali faktor lingkungan. Tadi Pak DKM menyampaikan di masjid ini akan disiapkan bagaimana mendidik ruhiyah kita, jasadiyah kita, fikriyah kita. Ruhiyah perlu dididik karena dalam tubuh kita ada 3 rongga, Pak. Rongga yang pertama, rongga perut, harus diisi dengan makanan dan minuman yang halal. Kalau tidak diisi kita lapar, tubuh pun terasa lemas. Yang kedua, rongga otak, harus diisi dengan ilmu dan pengalaman. Yang ketiga, rongga ruhiyah, harus diisi dengan ibadah kita kepada Allah. Perut terisi, otak terisi, ruhiyah tidak terisi, pinsang hidup kita, Pak. Ada orang punya rumah gede tapi serasa sempit. Ada orang punya anak tapi serasa hidup menyendiri, ruhiyahnya kosong, Pak. Makanya lingkungan sangat penting. Alhamdulillah ibu-ibu pengajian. Ini ada berapa orang ibu-ibunya yang punya seragam? Bukan apa-apa, mau saya undang nanti di TVRI. Itu harus ada 25 orang. Ada? Pokoknya mendadak ada aja, Bu lah. Mau masuk TV harus mendadak ada, Bu. Ya, nanti ke Pak Ramdhani, jadwalnya kapan siapnya saya kondisikan nanti ya, Bu ya. Jadi nanti kalau saya ngisi di TVRI itu biasanya bawa jamaah 25 orang. Nanti ada Ibu Majelis Taklim yang memperkenalkan. Saya Ibu Anu dari Majelis Taklim An-Nur misalkan. Dengan jumlah sekian orang, kegiatan di Masjid An-Nur itu ini. Lumayan, Bu, untuk iklan ya. Paling tidak Ibu masuk TV. Alhamdulillah. Ya, begitu. Biar semangat ya, Bu ya. Harus. Jadi Majelis Taklim di sini kegiatan apa saja, nanti Pak DKM akan menyusun. Ini akan menentukan langkah manusia. Kenapa? Faktor itu sangat menentukan. Makanya Bapak Ibu bersyukur kita punya orang tua yang hari ini, karena orang tua kita beriman. Kalau kita lahir dari orang tua yang tidak beriman, belum tentu kita seperti ini. Bersyukur kita berada di komplek ini, di mana teman-teman kita pada beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Saling mengingatkan ke pengajian. Ada grup pengajian ya, Bu ya. Ada kan? Grup WA Majelis Taklimnya ada? Ya, alhamdulillah, itu dikembangkan. Masuk ke alam dunia, pintu yang pertama melalui kelahiran, itu dilalui oleh kita semua. Pintu yang kedua, pintu kematian, kita masuk ke alam barzah. Rasul menyampaikan, al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Maut adalah pintu, setiap kita akan masuk ke pintu itu. Tidak ada yang bisa nolak, Pak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau saat kematian tiba, tidak bisa dipercepat walaupun 1 detik, tidak bisa diperlambat walaupun 1 detik.
Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap orang yang merasa bernapas pasti akan mati. Kapan meninggal? Ketetapannya ada di tangan Allah. Tidak sedikit adik mendahului kakak, tidak sedikit anak mendahului orang tua, tidak sedikit yang sehat mendahului yang sakit. Yang jelas kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja pada KM. Jangan dulu, masih muda. Ibu mah gimana sih? Yang jelas pasti akan mati, tapi bukan sekarang, ya. Pak Ustadz juga akan mati, tapi jangan sekarang. Masalah mati mau ibu duluan, saya belakangan nggak apa-apa. Atau dibalik, saya belakangan, ibu-ibu duluan juga boleh. Emang berapa lama sih manusia hidup di muka bumi ini sehingga kita harus masuk ke pintu kematian? Siklus kehidupan hari ini menurut para ahli di seluruh dunia hari ini 76 tahun. Sebelum corona agak mengharukan, agak mengecewakan, 68 tahun. Sekarang naik dikit jadi 76 tahun. Jadi yang hari ini usianya 75 tahun, 11 bulan, 29 hari sapoede maut. Hari sapoede maut. Itu perkiraan. Bagaimana menurut Rasul? Usia kehidupan di dunia, kata Rasulullah, bagaikan kita singgah di sebuah tempat. Ada hadis yang menggambarkan, Bu, kehidupan kita itu bagaikan berjalan dari kota A menuju kota B. Di antara perjalanan itu yang sangat jauh dan melelahkan, kita singgah di bawah sebuah pohon, cek Sunda mangiuhan, berteduh di bawah pohon. Saat kita berteduh, sepoi-sepoi, sayup-sayup senyap terdengar kicauan burung. Hempasan angin menghempas ke dada kita, molorlah urang, tidurlah kita. Ini bahasana campur kieu. Karena enaknya beristirahat di bawah pohon, tertidur kita. Sedang tertidur kita bermimpi ingin menjadi anggota dewan, ingin menjadi pejabat, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang hebat. Kapan kita sadar dari mimpi? Kapan kita bangun dari mimpi? Besok kalau kita sudah meninggal, menatap ke atas yang ada hanya tanah merah, ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas. Saat itu baru kita sadar, oh, yang selama ini kita kejar di dunia semua kita tinggalkan. Ibu punya baju 80 biji, punya baju 50 biji, yang hari ini dipakai ngaji, inilah yang akan dibawa ke surga nanti. Bapak-bapak punya harta triliunan, puluhan juta, miliaran. Gaduh Pak arto samiliar. Gaduh teh, ibu gaduh arto samiliar. Jujur keur ngaos moal disuhunkeun moal imah. Ngaku gaduh arto samiliar. Ibu ke pasar, bapak ke kantor, sami liar. Sami liar. Wih di pasar, wih di kantor teu nyanak artos nepak sirah sami. Nah, eta mah liar leres. Kita punya uang ratusan juta, apakah akan dibawa ke akhirat? Belum tentu, Pak. Yang mana yang akan dibawa ke akhirat? Yang kita tasarrufkan di jalan Allah. Makanya tadi Pak DKM berbicara tentang infrastruktur masjid ini. Saya kasih tahu ada amalan yang sangat hebat, Bu. Ada orang tidur tapi sholat. Ada orang jalan-jalan tapi baca Quran. Ada orang sedang shopping tapi dia zikir. Mau, Bu? Jalan-jalan tapi sholat. Tidur tapi baca Quran. Shopping tapi zikir. Mau tidak? Apa kata Rasulullah dalam hadis? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang memfasilitasi satu kebaikan, Allah balas, Allah berikan kebaikan yang sama siapapun yang berbuat kebaikan karena fasilitas dia. Ibu punya uang, dipakai ngebangun masjid, jariah ke masjid. Selama Masjid An-Nur ini berdiri, walaupun kita sudah meninggal, setiap orang yang sholat di masjid ini pahalanya mengalir ke kita. Setiap orang yang baca Quran di masjid ini
pahalanya ngalir ke kita. Setiap orang yang zikir di masjid ini, pahalanya mengalir ke kita. Mungkin kita sedang jalan-jalan, ada yang baca Quran di sini, pahala Qurannya sampai ke kita. Mungkin kita sedang tidur, ada yang sholat di sini, pahala sholatnya sampai ke kita. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang bakal menang pahala di tiap jalma nu salat di masjid ieu lamun urang ngabangun masjid ieu. Pak Kiai da abdi mah ngabangun teu gaduh artos, tidak perlu hanya dengan uang, bisa juga dengan ide, bisa juga dengan tenaga, bisa juga dengan pikiran. Uang tidak selamanya besar. Da abdi mah ngan gaduh hijieun paku, mangga teu sawios. Nanti di alam mahsyar kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Masjid ini akan menjadi kendaraan kita. Di situ ada kelas VIP, di situ ada kelas kenek. Tah nu nyumbang naku paku wungkul mah jiga dina elep kenek ngagantung. Pilihan ada di kita. Mangga ibu rek jadi kenek hayang jadi VIP. Nyumbang na we atuh. Ai calik hayang gigireun supir aya nyumbang paku hiji teu gablek kinten. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi betapa indahnya kita memakmurkan masjid. Kenapa? Karena memakmurkan masjid, harta yang kita tasarufkan itu yang akan dibawa. Ibu-ibu punya baju dipakai hari ini ke pengajian, Masya Allah, baju itu yang akan menjadi saksi nanti di akhirat. Anu ayeuna di bumi nutara dipakai, nusok dianggona ka tempat undangan nungkul, belum tentu jadi saksi. Komo di daerah abdi mah di Majalengka, lembur kapungkur, da urang kampung abdi teh aslina. Percis ibu-ibu da orang kampung ngungkul gitu. Da ngumbara di dia nama. Di sana mah Bu kalau mau ke undangan tuh pilih baju yang paling bagus. Kalau pengajian mah biasa we. Tapi lamun reka uleman kedah matching acuk teh. Matching teh kedah sami. Kedah sami warnana, bapakna make warna ieu, ibuna make warna ieu, budakna ge make warna ieu. Bahkan nu sapagadege kedah sami. Tiungna koneng, acukna koneng, rokna koneng, tali tas koneng, casing HP koneng, sapatu koneng, poho teu nyikat huntu. Koneng ka huntu-huntuna. Itu yang dipakai ke kondangan itu belum tentu terbawa ke akhirat. Rumah kita yang dipakai nonton, dipakai tidur belum tentu terbawa ke akhirat. Mana yang terbawa ke akhirat? Yang terbawa ke akhirat yang kita pergunakan untuk zikir, untuk baca Quran. Di bumi teh Bu kedah aya musola, tempat sholat, walaupun hanya satu lembar sejadah. Lain ini mah sholat didinya, ngasuh budak didinya, budak kiih didinya, dahar didinya, atuh riweuheun malaikat teh. Masa dari satu rumah nggak ada satu aja buat sejadah. Kita bertamu nanyain toilet, pasti gampang ngejawab. Oh paling itu, punten pada ngiring sholat, oh ngahulong, mana sajadah, mana sarung. Jangan begitu. Siapkan tempat untuk tahajud, untuk duha. Karena sholat sunat itu lebih istimewa di rumah. Kalau yang wajib harus di masjid. Terutama bapak-bapak. La sholata li zironil masjid ila fil masjid. Tidak sempurna sholatnya bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Makanya pahalanya tiap langkah Allah gugurkan dosa, tiap langkah Allah angkat derajat. Tingawitan ayeuna kedah arangkat ka masjid kanggo berjamaah kantenan haji. Sabab lamun haji tara ka masjid disebutna haji dul majid, geus jadi haji kedul ka mas. Aya di dieu haji nu tara ka masjid. Haji dul majid eta teh ngaranna. Tong silih tuduh atuh Pak. Allahu Akbar. Oh gitu ya Pak Kiai, tiap langkah bernilai pahala. Abdi mah caket ka masjid bade muter heula we atuh ka ditu ka jalan perkebunan atuh kedah. Ngojokun muter heula ka ditu pernah sareng ka mereka mana ka mereka masjid. Nah ka dieu heula bae gede ganjaran. Lain gitu. Artinya yang lebih jauh itu pahalanya lebih besar karena memang ujiannya lebih besar. Ngojok puputran heula di komplek teh. Rek subuh teh muir heula. Kunaon ari bapak reka masjid bae gede ganjaran lain gitu maksudnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa lama di dunia? Sebentar. Namun kata para ulama, walaupun sebentar, dunia ini adalah mahalul agyar, mahalul ahyar, mahalul akdar. Dunia itu yang pertama mahalul akdar, tempat menentukan takdir Allah.
Jadi ada yang disebut qadha, ada yang disebut qadar. Qadha itu desain Allah, qadar itu ketetapan Allah. Nah, dunia ini adalah tempat pembuktian ketetapan Allah. Kenapa? Karena 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, side plan, desain apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, desainnya sudah ada di hadapan Allah. Lahir dari rahim siapa? Berapa drum kita minum, berapa kuintal kita makan, sudah ada Pak desainnya. Siapa pasangan hidup kita, sudah ada desainnya. Ibu teto ngeluh, Pak Kiai kabogoh abdi mah kapungkur juga Rano Karno, nah risalaki Rano Kardus teu kengi ngeluh caroge nu ayeuna teh pamasihan ti Gusti. Berapa jumlah anak kita? Ada yang baru nikah langsung punya anak, 5 tahun nikah 5 anakna, tunji ngaranna 1 tahun hiji. Ada yang sudah 5 tahun baru 1 anaknya. Ada yang sudah 10 tahun belum punya anak. Itu side plan, desain sudah ada di hadapan Allah. 50.000 tahun sebelum alam dunia, alam semesta tercipta, desainnya sudah ada Pak. Berapa drum kita minum, berapa kuintal kita makan. Makanya suami ibu walaupun sama TNI, walaupun sama Polri, rezekinya nggak akan sama. Sama dagangnya, sama usahanya, rezekinya nggak akan sama. Sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak, jatah rezeki mah moal sami Pak. Aya nu adina beunghar lanceukna biasa wae. Aya nu lanceukna beunghar adina biasa wae. Padahal sarahim teh. Kenapa? Wallahu fadhala ba'dukum ala ba'din birizki. Allah membeda-bedakan dalam masalah rezeki. Tidak semuanya diberi lebih, tidak semuanya diuji dengan kurang. Mahalul aqdar, harus menerima akan desain Allah. Siapa orang tua kita, terima. Berapa jumlah anak kita, terima. Berapa jatah rezeki kita, terima. Kewajiban kita bukan mencari tapi menjemput masalah rezeki. Kalau mencari belum ada, kalau menjemput sudah ada. Makanya kata Allah dalam Quran, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ar. Selesai sholat bertebaranlah di muka bumi. Teu kenging ngalamun, syarat supados kenging rezeki. Komo atau orang majalmi di pasihan otak, di pasihan panangan, di pasihan sampean, cak-cak anu teu bisa nanaun, rizkina reungit anu bisa hiber. Betul Bu? Cak-cak tidak bisa terbang, tapi rizkinya nyamuk yang bisa terbang. Dulu kan ada lagunya, cicak cicak di dinding, diam diam, datang seekor hap. Lalu nah begini, kalau ngaji dengan TK itu enak, taman kolot. Cicak tidak bisa terbang, nyamuk bisa terbang. Kalau jatah rizki nyamuk buat cicak, nyamuk yang datang. Tapi ada syariat, ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Diam, diam, meraya. Makanya yang tani silakan tani, yang dagang silakan dagang, yang bisnis silakan bisnis. Jatah rezekinya sudah selesai. Dagangnya sama, rezekinya mah moal sarua. Kantornya sama, rezekinya nggak akan sama. Jenderalnya sama, rezekinya nggak akan sama. Kewajiban kita mah keluar, ikhtiar. Kata Rasul, lihat seekor burung keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Cuman rezeki itu ada 3 Bu, harus tahu. Yang pertama rezeki yang pasti. Yang kedua rizki yang digantung. Yang ketiga rizki yang dijamin. Ada 3. Rizki yang pasti, tiap manusia pasti ada rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang hidup di muka bumi, mau kecil mau besar, mau berakal mau tidak, kecuali rizkinya pasti ada. Bahkan dalam surah Al-Ankabut ayat 60 lebih ditegaskan lagi, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ada makhluk yang tidak bisa menghidupi diri sendiri, Allah memberi rizki. Pasti itu, setiap kita pasti ada rizki. Yang kedua ada rizki yang digantung. Rizki yang digantung ini nggak akan kita dapatkan kalau kita tidak menjemputnya. Yang wareg calangap, dahar hanteu moal wareg Pak.
Sudah dijemput atuh. Yang ketiga yang sering dilupakan adalah rizki yang dijamin. Jadi ada yang pasti, ada yang digantung, ada yang dijamin. Apa rizki yang dijamin? Rizki yang dijamin adalah rizki yang kita tasarufkan di jalan Allah. Ibu punya uang 1 juta, sodakohkan 100.000. Dijamin yang 100.000 dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat minimal. Ini jaminan Allah dalam Quran. Man ja'a bil hasanatin falahu asru amsaliha. Siapa orang yang mendatangkan 1 kebaikan, Allah balas minimal 10 kebaikan. Dijamin sama Allah. Memang bisa Allah menjamin. Bu, apa yang tidak bisa dilakukan Allah? Tulijul laila bin nahar wa tulizun nahar fil lail. Malam jadi siang, siang jadi malam, Allah bisa. Yang hidup mati, yang mati hidup, Allah bisa. Tapi ada satu yang Allah nggak bisa. Menciptakan alam semesta, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, Allah bisa. Ada satu yang Allah nggak bisa. Apa yang Allah nggak bisa? Innallaha la yuhliful mi'an. Allah nggak bisa ingkar janji. Apapun Allah bisa, tapi satu. Maka kata Allah, 1 dibalas 10. Pasti Allah balas 10. Oh, kenceleng sudah datang. Kenceleng sudah datang. Oh, ibu pilih rek 100.000 jadi 1 juta. Rek 2.000 jadi 20.000. Pilih aja nama. Sabab lamun kenceleng bisa ngomong bakal nyanyi sahur dul tumbang dia. Kalau kenceleng bisa ngomong, sahur dul sumbang. Maunya ke surga 2.000. Ah, bu parkir oge 2.000 murilit aja nama. Kadah 5.000 wae. Ayeuna piraku kenceleng ngalangkung 2.000. Sok tinggali make CCTV sahanu 2.000. Artinya apa? Hidup itu bisa mempergunakan matematika akal, bisa mempergunakan matematika iman. Pilihan ada di kita. Matematika akal 2 kali 3 6, 2 kali 5 10, 2 kali 10 20. Punya penghasilan 20 juta, pengeluaran 19 juta, hanya bisa nyimpen 1 juta sebulan. 1 juta sebulan, setahun 12 juta, iraha bisa init haji. Iraha kabeli mobil, iraha bisa meuli imah, iraha bisa nambahan, tong nyebut istri Pak. Iraha bisa nambahan ruko, tong nyebat istri. Istri teh is adalah tri 3. Jadi saya mah iswan. Is adalah wan 1. Istri Pak Ustadz mah hiji di Arca Manik, hiji di hiji lah ngantos hiji ibu mah. 1 Bu Ari Bojo hiji 1 ju. 1 ju. Bapak 1 ju. Pak anu teu 1 ju ngawartosan. Bojo mah mending hiji tapi mercy daripada 3 tapi carry Pak. Hiji ge mercy Pak, mantep. Ngan lamun bojo hoyong sapertos mercy, kedah rajin medicur, pedicur, mam cuhcur supados ageng. Astagfirullah. Jikana bujur atuh. Nepi ka mana ngajina poho deui aduh. Ya, jadi kalau pakai matematika akal ya begitu. Punya penghasilan 5 juta, pengeluaran 4 juta 900, 100.000 sebulan bisa nunda. Bisa tiiraha make HP nu puluhan juta. Rek kumaha make make up nu mahal. Bade kumaha wajah hoyong glowing. Lamun ngan bisa nyimpen 100.000 sebulan. Artinya apa? Yuk mulai hari ini melalui momen hijrah kita pindahkan. Ada 3 yang harus kita pindahkan. Yang pertama hijratul i'tiqadi, pindahkan keyakinan. Yang kedua hijratul fikri, pindahkan pola pikir. Yang ketiga hijratul a'dha'i atau jasadi, pindahkan pergaulan. Hijratul i'tiqadi, pindahkan keyakinan dari yang tadinya bersandar ke dunia harus bersandar kepada Allah yang mengamanahkan dunia. Pindahkan keyakinan dari yang tadinya hati bersandar kepada harta menjadi bersandar kepada Allah yang mengamanahkan harta.
Otak juga kita pindahkan. Hijratul fikri bukan hanya mengandalkan kekuatan matematika akal, tapi di situ ada matematika iman. Berbaik sangka kepada Allah. Matematika iman 1 juta dikurangi 100.000 sama dengan 1.900.000. Hebat. 1 juta kurangi 100.000 sama dengan 1.900.000. Itu menurut iman. Kalau menurut akal 1 juta dikurangi 100.000 900.000. Tapi kalau menurut iman 1 juta dikurangi 100.000 sama dengan 1.900.000. Ibu punya uang 1 juta, sodakohkan ke masjid, jariahkan ke pesantren, hadiahkan kepada kedua orang tua, berikan ke anak-anak yang sedang di pesantren menuntut ilmu. Yang 1 juta dikurangi 100.000 sisa 900.000. Yang 100.000 yang kita tasarrufkan di jalan Allah, Allah lipat gandakan menjadi 1 juta. Itu menurut iman. Insya Allah hari Selasa besok saya laksanakan ibadah umroh plus Kairo. Setelah Covid baru 9 kali saya umroh. Kalau sebelum Covid biasanya setahun 7 sampai 8 kali. Apakah karena saya kaya? Alhamdulillah. Tapi yang namanya berangkat haji, berangkat umroh bukan karena kita kaya. Karena banyak orang yang lebih kaya dari kita tapi belum berangkat. Bukan karena kita soleh, banyak orang yang lebih soleh dari kita belum berangkat. Bukan karena sedikit dosa kita, banyak yang lebih sedikit dosanya belum berangkat. Karena apa kita bisa berangkat? Karena kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Ada pembantunya sudah berkali-kali umroh, majikannya nggak pernah. Iman. Makanya layakkan diri kita menjadi tamu Allah. Insya Allah diundang oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang sudah berangkat semoga bisa berangkat lagi. Amin. Yang belum semoga diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hijratul a'dha'i, pindahkan pergaulan. Pergaulan hati-hati, bergaul dengan orang soleh terbawa soleh, bergaul dengan orang salah terbawa salah. Bergaul dengan penjual minyak wangi minimal aroma wangi kita rasakan. Bergaul dengan penjahat minimal harus jadi saksi dari kejahatan. Bergaul dengan ahli Quran minimal kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Hijratul i'tiqadi, hijratul fikri, hijratul a'dha'i. Baik, pintu kedua adalah pintu kematian. Kita akan masuk ke alam barzah. Yang pertama tadi dunia ini adalah mahalul akdar, tempat takdir Allah. Yang kedua mahalul ahyar. Dunia itu tempat memilih, Bu. Mau surga, mau neraka, pilihannya hari ini. Kata Imam Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Nanti di akhirat kita mau jadi ahli surga, mau jadi ahli neraka, pilihan hari ini. Hari ini pun pilihan ada di kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu ada potensi baik, ada potensi buruk, Pak. Sasoleh-solehna ajengan, kiai, ustad, ulama, potensi buruk mah aya. Hansina beda, ustad ajengan, kiai, ulama, benten Bu. Ari ustad mah bahasa Arab, hartosna guru. Mantak ari manggil ka ustad tong dipotong, us damang us. Tad sager tad. Hartian teteh. Da bahasa Arab mah boro-boro dipotong, beda baris, beda makna. Mar'atun awewe, mir'atun enteng. Entak ibu-ibu nu ngorek HP teteh lain keur update, keur ngabenerkeun tiung teteh. Awewe mah di mana ge ngenteng. Mar'atun perempuan, mir'atun cermin. Bahasa Arab beda baris, beda makna. Hayya 'alal falah, mari bercocok tanam. Karena ada tasdid. Hilangkan tasdidnya, hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan. Hati-hati bahasa Arab. Manggil ka ustad tong dipotong. Tad cager tad. Pak Ustad atuh hese. Kemarin saya pulang syuting dari TVRI Bandung, satpam nanya, "Tad sudah beres tad?" "Atos tod," gitu Hese nyebut ustad teh. Atuh Pak Ustad gitu ngomong, "Tad geus beres tad." "Atos tod," gitu Beda ustad itu bahasa Arab. Kalau ajengan bahasa Bandung. Nusok di ajeng-ajeng. Daya MC kapayun ajengan itu. Daya nu ngaos sholawat badar kasepuhan kapayun ajengan. Daya imam ajengan.
mau syukuran di rumah nggak ada yang mimpin doa, ajengan, nu diajeng-ajeng. Ada yang meninggal mimpin tahlil, ajengan. Aya randa ngora, astagfirullah eta randa dibikin ke ajengan hari bapak. Aya randa di dia bu? Ada jahe janda herang. Ih nanya bu, aya randa henteu? Alhamdulillah pak lamun randa kersa ngaos. Nya, teu nanaon randa oge, nu penting mah ngeureuyeun ngaos, ngeunah kaos geus ngasaan. Ngeureuyeun ngaos. Alhamdulillah makanya janda ya, pada hadir, yang punya suami pada hadir, alhamdulillah. Ajengan udah ajeng-ajeng. Kalau kiai singkatan KIAI, Kokolot Ideologi Agama Islam. Jadi walaupun masih muda, asal ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, pantas dipikolot disebut kiai. Kokolot Ideologi Agama Islam. Kade ustad ulah disingkat, mun ustad disingkat riweuh, ustad usaha tara anak deres. Tong disingkat ustad bahasa Arab. Baik, sasoleh-solehna kiai potensi buruk ada. Sejahat-jahatnya Fir'aun potensi baik ada. Makanya bapak-bapak hati-hati pak. Sekarang jangan sembarangan nongkrong di pinggir jalan. Karena walaupun kita soleh potensi buruk ada. Nongkrong di pinggir jalan, mobil lewat, kijang panter, kaki panjang, pantat muter. Kita soleh bisa tergoda pak. Hati-hati. Lewat mobil kedua, BMW, badag, montok, weleh. Bisa kagoda pak. Hati-hati. Potensi buruk ada. Di setiap orang potensi buruk ada. Potensi baik ada. Pilihan hari ini. Rek soleh, rek salah, kumaha urang. Rek jadi ahli ibadah, rek jadi haram jadah, kumaha urang. Rek ahli taat, rek ahli maksiat, kumaha urang. Nanti akan menentukan kehidupan di akhirat. Mahalul akhir. Yang ketiga, dunia itu mahalul agyar. Tempat berubah pak. Agyar, berubah. Moal angger. Dulu punya anak, dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak, berubah. Dulu manggil ibu, sekarang dipanggil ibu. Ada yang sudah nenek? Ada yang sudah nenek? Cucu satu nenek, cucu dua nenek-nenek. Incu haji aki, incu dua aki-aki, ayah aki-aki di dia. Dulu kita anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dulu kita manggil ibu, sekarang dipanggil ibu. Dulu kita manggil bapak, sekarang dipanggil bapak. Mahalul agyar. Tempat berubah. Ini ibu-ibu di depan saya, usia 17 tahun, sweet 17. Alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lembah bergantung. Kulitnya halus bagaikan sutra, matak tijali keh kutu ti soledatu ma yuswa 17 tahun, balikan 17 dari 70 hiji. Tepuguh potongan teh. Usia 17 tahun kalau tersenyum semua terpesona. Geus 70 hiji tahun mah seuri jeung ceurik sarua. Kita seuri tak ceurik. Pasti nu aku. Tong ngabayangkeun ibu dan can ibu mah aranom keneh. Jigana kitu. Karena ini mah waos ge manual. Engke mah geus 70 hiji mah metik. Motor ge nu eueuh huntuan mah metik. Bapak-bapak teh metik sawareh itu. Da kumbli teh apal untuk palsu. Kejadian sebelum corona saya bawa jamaah dari Cililin. Dari mana bu? Cililin. Bapak-bapak resep pisan eta ngobrol jeung kiai, rek sare ngobrol, rek cai ngobrol, keur nieun kopi ngobrol. Aduh meni rudat cing teh. Tapi da tugas atuh dangukeun we ku abdi teh. Lebet ka toilet, sugan teh keur nyikat gigi, ternyata ngajak ngobrol we. Pan bebeja terek nyikat waos tapi ngobrol wae, panasaran ditoong, ternyata nyikat waos nate dina gelas di dia. Cabut kabeh digosoknya heuh bisa ngobrol atuh. Dalamun bari kieu mah moal bisa ngobrol. Berarti eta si bapak teh bapak-bapak metik da geus eueuh huntuan. Allahu akbar. Mahalul agyar. Hari ini sukses tidak selamanya. Hari ini sehat tidak selamanya. Mahalul agyar. Dulu yang paling kaya di sini si A, sekarang si B. Surah Yasin ayat 36, surah ke-36.
Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ar wa min anfusihim wa mimma la ya. Ada siang, ada malam, ada senyum, ada tangis, ada laki-laki, ada perempuan, ada sukses, ada gagal, ada bahagia, ada duka. Hari ini kita berada di siang hari, jangan sombong. Sebentar lagi matahari tenggelam. Ayeuna nu keur sehat, nu loba artos, bro di juru, bro di pantong, ngalayah di tengah imah, loba lubak libuk, rea lobak teu kalebok, loba duit buncir leuit, si jabrik di pipir, si jambrong di kolong, loba beas badan waras, barijeng nu dan jero kolor keur majeunah heuh. Atong diteraskeun eta mah. Hari ini banyak harta, tidak selamanya, Pak. Hari ini di siang hari sebentar lagi matahari tenggelam. Nu ayeuna keur sukses, nu ayeuna keur jag-jag, nu ayeuna keur sehat, tong sombong payunan Allah, sujud ke Allah. Sujud ke Allah. Kita milik Allah, Pak. Hari ini harta banyak, kekayaan melimpah, badan kuat, sehat, jangan sombong. Sujud di hadapan Allah. Kenapa? Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Yang hari ini diuji oleh Allah dengan kepailitan, dagang salah, usaha salah, netes semplek, mincak semplak, dagang dodok, boro-boro batine, dodona ebebes. Bukan untung malah buntung. Wala tayasu min rauhillah. Nu ayeuna keur diuji ku teu damang, nu ayeuna keur diuji ku usahana teu berhasil, tong putus asa. Setelah malam akan terbit matahari dengan begitu terang. Itulah kehidupan. Mahalul agyar. Nu ayeuna hariruk tong sombong isukan maraot. Masuk ke pintu kedua yaitu alam barzah. Di dunia sebentar, berapa lama di alam barzah? Menurut Rasulullah di alam barzah selama usia dunia ini. Kalau ada orang meninggal 2023, kiamat tahun 3023 berarti 1000 tahun di alam barzah. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal belum ke surga. Orang-orang jahat yang sudah meninggal belum ke neraka. Mereka ada di alam barzah. Di alam barzah ada taman-taman surga, raudhatun min riyadil jinan. Harum luar biasa, nikmat luar biasa. Di alam barzah ada jurang-jurang neraka, itulah siksa kubur. Kiamat terjadi, kita akan masuk ke pintu ketiga yaitu yaumul ba'as, hari kebangkitan. Semua yang telah meninggal dibangkitkan, dikumpulkan di alam mahsyar.